Pemirsa, Kejaksaan Agung atau Kejagung telah menetapkan suami dari artis Sandra Dewi, Harvey Mois, sebagai tersangka pada Rabu 27 Maret 2024 malam. Penetapan tersangka terhadap Harvey Mois karena terlibat dalam praktik dugaan tindak pidana korupsi terkait tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah. Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi mengatakan, pihaknya telah menemukan cukup alat bukti untuk menaikkan status Harvey Mois dari saksi menjadi tersangka. Kuntadi mengungkapkan bahwa tersangka Harvey merupakan pemegang saham PT RBT. Ia lantas membeberkan peran Harvey dalam kasus dugaan korupsi di PT Timah, yakni mengkoordinir atau koordinator sejumlah perusahaan pertambangan timah liar di Bangka Belitung. Adapun perusahaan yang melakukan penambangan timah secara liar di wilayah IUP PT Timah adalah PT SIP, CVVIP, PT SBS, dan PT TIN. Kuntadi mengungkapkan kegiatan penambangan timah secara liar ini dilakukan dengan modus melakukan kegiatan sewa-menyewa peralatan dan processing peleburan timah. Namun sebelum itu dilakukan, Harvey sudah terlebih dahulu berkoordinasi dengan petinggi PT Timah sebagai pemilik izin usaha pertambangan atau IUP. Petinggi yang dimaksud adalah M. Rizal Palevi Taubrani selaku mantan Direktur Utama PT Timah yang juga sudah ditetapkan menjadi tersangka. Setelah penambangan liar dilakukan, Harvey meminta perusahaan-perusahaan tersebut untuk menyisihkan sebagian keuntungannya. Kemudian keuntungan yang telah disisihkan itu dialirkan ke Corporate Social Responsibility yang belakangan manajernya bernama Helena Lim yang juga ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, tim penyidik Kejagung langsung menahan Harvey Mois selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Pemirsa, aktris Sandra Dewi memilih menutup kolom komentar akun Instagram milik pribadinya setelah suaminya Harvey Mois ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan. Sandra Dewi terlihat menutup unggahannya hingga seminggu terakhir. Sandra hanya membiarkan satu unggahan tetap terbuka kolom komentarnya. Unggahan itu merupakan repost dari akun media sosial usaha emas miliknya. Sementara itu, aksi Sandra Dewi menutup kolom komentar sejumlah unggahannya di Instagram itu rupanya menjadi sorotan netizen. Seperti diketahui, suami aktris Sandra Dewi, Harvey Mois, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung. Harvey menjadi satu di antara 16 tersangka yang sudah ditetapkan dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah tahun 2015 hingga 2022. Selama 20 hari ke depan, Harvey ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sandra Dewi diketahui menikah dengan suaminya Harvey Mois di Disneyland, Tokyo, Jepang pada 8 November 2016. Sering disebut sebagai pasangan yang sempurna, Sandra pernah mengungkap pesan dari suaminya tentang kebahagiaan. Pemirsa, Anda kembali dalam Sekilas Jawa Timur. Harga tomat di Kabupaten Jember masih bertahan tinggi alias mahal memasuki pekan ketiga Ramadan. Seperti yang terpantau oleh reporter tribunjatimtimur.com di Pasar Tanjung Jember. Harga tomat di pasar terbesar di Kabupaten Jember itu rata-rata mencapai Rp30.000 per kilogram. Harga tersebut merupakan harga terkini di hari ke-16 puasa pada Rabu 26 Maret 2024. Hamidah, seorang pedagang di Pasar Tanjung, menyatakan bahwa harga tersebut terjadi sejak 2 hari ini. Padahal pada awal Ramadan masih Rp20.000. Menurutnya kenaikan harga tersebut karena ketersediaan tomat dari pemasok juga terbatas, sehingga hal tersebut membuat barang langka di pasaran. Kenaikan harga tomat tersebut membuat para konsumen lebih memilih membeli eceran. Mereka tidak mau membeli dalam jumlah besar. Jika tomat masih mahal, tidak demikian dengan harga cabai merah besar. Komoditas ini sudah berangsur turun, bahkan kini sudah menyentuh harga Rp25.000 per kilogram dari sebelumnya Rp85.000, lalu menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Ini
Ini berarti 37 satu segini. Iya. Ini berapa liter ini? 2 liter ya? Iya. Sempat diprotes sama pembeli apa enggak dengan kenaikan? Ya enggak, kalau Senko sudah tahu memang kalau Senko itu paling bagus. Nomor 1 dari minyak lainnya. Kalau minyak kita itu berapa sekarang? Kalau minyak kita itu belinya 13 kayaknya, 13,5. Jualannya 14. Oh, masih sekitaran itu ya? Iya. Itu nggak naik tuh? Udah ada naik tetap itu. Itu yang 1 liter? Iya. Kalau minyak curah belum tahu ya Bu? Kalau minyak curah belum tahu harganya berapa. Saya yang tahu ini kayak Sanko, kayak Bimoli, lainnya tidak tahu. Untuk yang minyak curah nggak tahu. Iya. Selain harga minyak, apalagi bahan pokok yang naik? Ya kayak bawang putih itu tetap harganya 40, merah juga 35. 35 ya. Iya. Sejak kemarin-kemarin. Tomat. Tomat berapa sih? Iya 30. Oh 30 sekarang. Oh, awalnya berapa? Awalnya cuman paling mahal ya 20.000 jualnya. Sekarang 30.000. Iya. Barangnya itu gampang apa enggak itu? Angel, makanya rusak, banyak yang rusak. Oh, stok barangnya juga sulit ya. Untuk saat ini enak apa enggak dapatnya dari Tengkulak? Ya itu sekarang itu agak sulit. Agak langka ya. Pembelinya itu ya biasanya 1 kilo sekarang 1/4. Berarti kalau 1 biji itu berapa Bu? 1.000 lebih. Oh 1.000 ya? Hampir 2.000. Oh gitu ya, 1 biji kalau itu? besar. Ya sejak kapan kalau kenaikan tomat itu? Ya hujan-hujanan itu. Oh sejak hujan ya? Pokoknya sebelum puasa itu naik terus itu? Naik, mulai belum puasa itu memang naik. Kalau harga normalnya berapa Bu? Ya paling enggak 2.000. 2.000 umumnya ya? Iya, dulunya 2.000, 3.000, 5.000. Sekilonya? Paling mahal tuh 10. Sekilonya ya? Sekarang lo sampai 30. 30.000. Ini 30 pengecer. Iya, pengecer. Nah, Kalau belikan langgan ya paling 25. Seadil 2.000 tak cukup. Iya, iya. Cukup. 26, ambilannya 26. Sampean ngambilnya 26. Nah, gitu. Jualnya 30 dari Iya, 30. kepada pembeli. Oke. Kalau ngambil untung 2.000, buat apa? Nggak cukup beli beras 80.000. Siap. Oke. Ayo, pindah Mbak Yem. Ini Mbak Yem belum pulang. Ayam pulang. Oke. Kalau capek relatif turun ya Bu? Buat apa? Nggak cukup beli beras 80.000. Ada berhadapan dengan hukum atau ABH berinisial RMA diseret ke Mapolres Ponorogo. RMA yang berusia 17 tahun diketahui meracik petasan. Kapolsek Sampit AKP Baderi Selasa 26 Maret 2024 mengatakan terdengar suara dentuman di sekitar rumah pelaku yang berada di Kecamatan Sampit. Suara dentuman itu terdengar sebanyak 2 kali. Berdasarkan laporan masyarakat, suara dentuman itu cukup keras. Dari laporan tersebut kemudian pihak kepolisian bergerak menuju lokasi. Pihak kepolisian mencoba mencari titik dentuman yang dimaksud. Ternyata ada di sekitar rumah pelaku dan ditemukan bekas ledakan. Pelaku saat ditangkap di rumahnya pun tak bisa berkutik, lantaran di rumah pelaku ditemukan berbagai macam barang bukti petasan. AKP Baderi menghimbau kepada orang tua untuk tetap waspada jika anaknya bermain petasan. Harus dicek-dicekin. Polsek Sampit berhasil mengamankan tersangka, barang bukti juga bahan peledak atau petasan.
Ini seperti apa kan pengungkapannya? Pengungkapannya berdasarkan laporan dari masyarakat, kita juga mendengar ada suara dentuman yang cukup keras yang terjadi di daerah desa yang ada di Sambit. Kemudian selang beberapa saat ada pelapor juga ke kita, sehingga kita langsung bergerak menuju lokasi. Berikutnya kita mencari dan pada titik temu di sana, di situ juga ada bekasnya juga, bekas ledakan. Kemudian kita langsung mencari di sekitaran. Alhamdulillah kita juga mendapati tersangka juga bahan badak, ternyata juga betul-betul yang bersangkutan diakui. Dan setelah kita geledah juga di rumahnya, kita menemukan juga banyak selongsong petasan, ada 39 macam itu ya, mulai dari besar yang kecil, ada semuanya. Termasuk juga serbuk petasan lebih kurang sekitar 2 kilo. Itu dia dapatnya dari mana? Dari online itu, dari online. Racik sendiri itu ya? Kemudian yang bersangkutan dengan tutorial yang ada di YouTube diracik sendiri. Dan ini diproduksi mau dijual atau dipergunakan di? Kalau pengakuan kemarin itu mau diledakkan sendiri di saat nanti jelang lebaran. Ini pelaku bawah umur ya? Masih di bawah umur. Pemirsa, Polres Malang telah memetakan titik rawan kemacetan di wilayah Kabupaten Malang selama Hari Raya Idul Fitri. Di sisi lain, jalur alternatif untuk mengatasi kepadatan arus lalu lintas juga telah disiapkan. Kasih Humas Polres Malang, Ibda Dika Ermantara mengatakan, untuk titik rawan kemacetan ada di wilayah Malang Utara mulai dari exit tol Singosari menuju ke arah Batu. Kemudian di kawasan tengah, rawan kemacetan terjadi mulai dari Jalan Raya Kebon Agung, Kecamatan Pakis Aji hingga ke arah jalur lingkar barat atau Jalibar Kecamatan Kepanjen. Selanjutnya, titik rawan kemacetan juga ada di Simpang 4 Talang Agung hingga ke Seloro Kecamatan Kromengan. Bahkan, pada saat Lebaran juga memungkinkan terjadinya kemacetan yang menuju ke arah wisata. Antara lain di Poncokusumo yang mengarah ke wisata Bromo. Berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, jalur ini selalu macet oleh wisatawan yang menuju ke Bromo. Sehingga jalur ini menjadi atensi bagi pihak kepolisian. Selain menuju ke arah Bromo, kemacetan ke arah wisata juga terjadi di wilayah selatan yang hendak menuju ke pantai selatan. Jalur ini menjadi rawan kemacetan karena akses menuju ke sana jalannya sedang rusak. Untuk mengantisipasi kemacetan, ada beberapa jalur alternatif yang bisa digunakan untuk menuju ke pantai selatan. Jika semula untuk menuju pantai selatan melintasi Bantur, bisa melewati jalan di arah Dono Mulyo maupun Sumber Manjing Wetan. Di sisi lain, untuk menghadapi libur Lebaran, Polres Malang akan menggelar operasi Ketupat Semeru 2024. Kemudian mendirikan pos pengamanan dan pos pelayanan serta pos pantau. Di antaranya ada 8 pos PAM di Kepuhatjo, Lawang, Pakis, Tumpang, Jalibar, Seloro, Dampit, dan Bantur. Kemudian 1 pos yang di Karanglo, lalu ada pos pantau di Kebon Agung, Kendal Paya, dan Karangkates. Yang terbaru ini ada pos bergerak. Masa pro dan kontra pemilu 2024 terlibat kericuhan saat menggelar aksi demonstrasi di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Rabu 27 Maret 2024. Ray selaku koordinator aksi dari masa pendukung hasil pemilu mengungkap kronologi versinya penyebab kericuhan terjadi. Menurut Ray, kericuhan itu bermula dari kubu penolak hasil pemilu 2024. Saat itu ada sejumlah massa kubu penolak hasil pemilu yang mengacungkan jari tengah ke arahnya yang sedang berorasi di atas mobil komando. Bahkan beberapa massa menolak hasil pemilu mendatangi tempat Ray berorasi sembari terus mengacungkan jari tengahnya. Padahal menurutnya massa penolak hasil pemilu ditempatkan di sisi Jalan Medan Merdeka Barat. Lebih lanjut, ia pun menyebut lemparan batu awalnya berasal dari kubu massa penolak hasil pemilu. Melihat aksi itu, pihaknya lantas mencoba membalas. Tak hanya dengan batu, massa pro pemilu juga turut melemparkan botol air mineral dan bambu pegangan poster yang mereka bawa saat aksi.
Pemicu kericuhan semakin memanas karena Ray dan satu rekannya yang menjadi orator dianggap terus memprovokasi massa penolak hasil pemilu. Tak sedikit juga para emak-emak yang ikut tersulut emosinya sembari meluarkan umpatan kepada massa tandingan. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam rapat paripurna Kamis 28 Maret 2024. Salah satu poin krusial dalam RUU ini adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan maksimal 2 periode. Pimpinan rapat paripurna Ketua DPR Puan Maharani menanyakan kepada seluruh anggota Dewan apakah menyetujui RUU itu disahkan sebagai undang-undang. Dan anggota Dewan yang hadir menyetujuinya, dilanjutkan ketukan palu Puan tanda persetujuan. Sebelum keputusan itu diperoleh, Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Aktas menyampaikan laporan pihaknya mengenai proses pembahasan RUU Desa. Ia mengungkapkan RUU Desa terdiri dari 26 angka perubahan. Menurutnya, semua fraksi di DPR Republik Indonesia menyetujui untuk RUU dapat disahkan menjadi undang-undang. Tentang desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya? Rapat kerja dalam rangka pengambilan keputusan pembicaraan tingkat 1 atas hasil pembahasan RUU Desa beragendakan mendengarkan pandangan mini fraksi-fraksi terhadap hasil pembahasan rancangan Undang-Undang Desa. Dari 9 fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui secara bulat agar rancangan Undang-Undang Desa bisa dibawa ke dalam tahap pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan dan disetujui menjadi undang-undang. Demikian laporan pembicaraan tingkat 1 RUU Desa. Selanjutnya perkenalkan kami menyerahkan rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk mendapatkan persetujuan rapat paripurna DPR RI yang terhormat ini. Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada semua anggota Badan Legislasi yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan pembahasan rancangan Undang-Undang Desa. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada Badan Legislasi, baik dari tim pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian-kementerian yang ditugaskan dalam pembahasan RUU Desa sebagaimana yang tercantum dalam surat Presiden, pimpinan DPR, anggota DPR, fraksi, sekretariat dan tenaga ahli Badan Legislasi, perancang perundang-undangan dan analisis legislatif dari Badan Keahlian Setjen DPR RI sehingga RUU Desa dapat diselesaikan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Badan Legislasi. Terima kasih kepada Ketua Badan Legislasi DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.